masukin di alat apa namanya? Saudara, sebuah pabrik sampo palsu di Tangerang berhasil digerebek oleh kepolisian Polda Banten. Pabrik sampo palsu ini sudah beroperasi selama 3 tahun dan sudah memasarkan ribuan produknya ke berbagai daerah. Tak tanggung-tanggung, pabrik sampo palsu ini berhasil meraup keuntungan sebesar 200 juta rupiah per bulannya dan menggaji karyawannya sebesar 15 juta rupiah. Lalu bagaimana sindikat pabrik sampo palsu ini dapat terungkap? Mari ikuti penelusuran kami. Kepolisian Polda Banten menggerebek sebuah gudang di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang yang merupakan pabrik pengolahan sampo dan gel rambut palsu. Di gudang ini, polisi mendapati ribuan kemasan sampo dan gel rambut palsu siap edar serta beberapa mesin produksi. Para pelaku tak berkutik saat tengah menjalankan produksinya. Kami mencoba mendatangi Polda Banten, tempat para pelaku saat ini ditahan. Polisi dapat menangkap pelaku utama selaku pemilik pabrik beserta 7 karyawannya. Kepada polisi, pelaku mengaku pabrik telah beroperasi selama 3 tahun. Pelaku mempelajari cara membuat sampo dan gel rambut palsu dari dunia maya. Berapa banyak rata-rata hasil produksi yang kamu buat terhadap produk sampo? Satu hari kurang lebih sekitar 30 bal. 30 bal. Dalam satu bal berapa Satu isinya? bal isi 3 kardus. Satu bal isi 3 kardus. Satu kardus isinya berapa? Satu kardus 960 saset. Untuk produk sampo. Ya. Kalau untuk produk minyak rambut, Minyak rambut satu Rata-rata hari kurang lebih 5 bal 5 bal. setiap dus ya. Dalam kegiatan produksi ini, kamu dibantu oleh siapa saja? Oleh karyawan Karyawan sebanyak sebanyak 4. 4. Kemudian yang di luar Yang di luar masih ada 3 orang. 3. Peran dari teman-teman atau pegawai kamu dalam melakukan produksi ini, apakah mereka mengetahui bagaimana cara Tidak. memproduksinya? Dia hanya melakukan apa yang saya suruh. Apakah mereka juga mengetahui berapa persentase dari masing-masing bahan baku untuk membuat satu produksi? Oh, enggak. Bagaimana cara saudara memberikan instruksi ataupun menyuruh karyawan untuk membuat? Jadi di setiap kali pengambilan bahan kimia kita menggunakan timbangan. Jadi saya suruh karyawan ini ambil bahan kimia sesuai timbangan yang saya suruh. Kemudian dimasukkan ke mesin mixer untuk pembuatan samponya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan, ini kan menggunakan kemasan. Iya, Pak. Saudara tadi menyebutkan beberapa produk, selain ada beberapa produk juga yang saudara buat. Iya. Bagaimana saudara mendapatkan selain bahan baku untuk isi di dalam kemasan? Kemasan sendiri bagaimana saudara memperolehnya? Saya mendapatkannya? mendapatkan kemasan ini dari impor, dari Cina. Bisa dijelaskan mekanismenya saudara atau cara mengimpornya? Jadi saya membeli sampel dari Indonesia, lalu saya kirim ke Cina, lalu mereka mempelajari sampelnya dan mencetak sesuai dengan sampel. Bahan-bahan baku setelah dicampur, kemudian di mixer, kemudian siap kemas. Ya. Bagaimana proses pengemasannya? Ini tadi karena bahan baku kamu dapat dari pasar di Jakarta, kemudian kemasannya saudara impor dari Cina. Setelah mendapatkan bahan baku dan kemasan dan barang yang sudah diolah menjadi sampo, bagaimana untuk packingnya? Jadi cara packing itu setelah plastik dan bahannya sudah jadi, Ya. air sampo dituangkan ke mesin pengemas otomatis, lalu mesin itu akan kemas otomatis saset yang sesuai.
Jika dilihat sekilas, kemasan sampo dan gel rambut palsu terlihat sangat mirip dengan yang asli. Namun jika lebih saksama, terlihat perbedaan antara produk palsu milik pelaku dengan produk asli yang terdaftar. Saudara, secara kemasan, produk kemasan sampo palsu ini sangat mirip dengan yang aslinya. Lalu bagaimana cara kita untuk dapat membedakan yang mana produk palsu dan juga produk asli? Saya akan berbincang dengan Bapak Trisno dari Polda Banten untuk dapat kita ketahui lebih lanjut seperti apa untuk membedakan kemasan dari produk sampo palsu dan juga sampo asli. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, dari barang-barang bukti yang sebanyak ini, gimana sih Pak caranya agar kita bisa membedakan mana produk asli dan juga produk palsu begitu Pak? Apa hal yang signifikan terlihat jelas dari kemasan palsu ini Pak? Baik, dapat dijelaskan terkait dengan barang bukti yang kami dapatkan ini semuanya produk palsu. Untuk membedakan sangat jelas sekali. Untuk yang di kemasan yang palsu, produk palsunya, di sini tempat untuk pemotongan terlihat masih kasar atau lubangnya begitu kelihatan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada kemasan yang palsu dan yang asli. Oke. Seperti tadi, palsu ya, Pak, ya? yang palsu seperti ini di kemasannya masih terlihat ada lubang-lubangnya dan kasar. Baik, termasuk yang ini juga dalam kemasannya kelihatan kasar. Sedangkan yang di aslinya kemasannya lebih halus. Lubang-lubang pemotongan, tempat pemotongan lebih halus, baik yang produk ini maupun yang produk yang ini. Kalau dibandingkan antara kedua produk yang palsu dan asli, ini adalah yang palsu, ini adalah yang asli. Bisa di-shoot lebih dekat lagi terkait dengan tempat pemotongannya. Terlihat jelas. Demikian juga dengan yang sampo. Terlihat jelas sekali bahwa di sini tempat pemotongannya lebih kasar, lubangnya lebih besar. Kemudian berkait dengan isi. Oh ya, boleh ditunjukkan Pak isinya? Ini untuk isi yang palsu. Kemudian ini isi yang asli. Untuk yang palsu, dia lebih encer. Yang asli lebih pekat. Ya, saudara bisa Anda lihat di tangan saya, yang jadi tunjuk saya ini merupakan sampo palsu begitu. Ini merupakan sampo asli. Memang terlihat jelas secara konsentrat. Sampo palsu ini lebih encer dibandingkan dengan sampo asli begitu. Jadi memang jika dilihat secara kasat mata memang terlihat sangat mirip. Namun jika dilihat secara mendetail ini akan terlihat perbedaannya, saudara. Kemudian untuk produk kedua, ini adalah minyak rambut. Ini produk yang palsu. Ini produk yang asli. Dari warna juga sudah terlihat jelas ini lebih terang ya Pak warnanya dibandingkan dengan warna yang asli begitu ya? Iya, dari warna juga lebih terang, kemudian dari aroma atau baunya juga berbeda. Memang sekilas terlihat sama, namun jika dilihat mendetail, jika ada perbandingan seperti ini akan terlihat begitu. Namun Pak, kalau misalkan untuk masyarakat begitu Pak, kan masyarakat tidak semuanya bisa membandingkan begitu Pak. Apa yang bisa kita upayakan begitu Pak untuk mengedukasi masyarakat untuk membedakan produk asli dan produk palsu begitu Pak? Dapat dikenali ciri-ciri yang disebutkan Secara fisik tadi, ya, Pak, ya? secara fisiknya kelihatan. Untuk warna kemasan juga mencolok sekali, warna kuningnya berbeda. Kemudian termasuk yang juga dalam kemasannya ini, warnanya yang palsu lebih pudar, yang asli lebih berkilau. Polisi menyebut pengungkapan pabrik sampo dan gel rambut palsu bermula dari laporan masyarakat. Salah seorang pemilik warung mencurigai ratusan saset sampo yang dibelinya palsu. Di sini mewujudkan kesadaran bahwasanya masyarakat udah bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Artinya informasi dari masyarakat tentang beredarnya sampo dan alat kecantikan yang diduga palsu ini, karena pada saat berdagang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian memberikan informasi pada kita. Setelah itu baru kemudian kita melakukan penyelidikan yang mendalam, karena memang modus operandinya pabrik ini berpindah-pindah Mbak.
Jadi satu persatu dari wilayah hukum Polda Banten kita kembangkan, ternyata tempatnya ada di wilayah hukum Tangerang. Demikian. Pak, kemudian kemarin kan melakukan penggerebekan begitu ya Pak ya. Kemudian di Iya. TKP ini apa aja nih Pak barang bukti yang ditemukan? Baik, di TKP kita amankan 7 orang, berikut karyawannya, kemudian ada 4 buah mesin otomatis pembuatan sampo dan minyak rambut ini, Mbak. 4 buah mesin otomatis Iya, ya Pak ya? demikian. Selain barang-barang bukti yang sudah jadi ini ya Pak? Ya, kurang lebih dia mampu memproduksi sekitar 160 kardus setiap harinya. 160 kardus setiap hari, ya, satu harinya. Pak, kemudian barang-barang itu didistribusikan kemana aja sih Pak? Sampai dengan saat ini selain di wilayah hukum Polda Banten juga indikasinya dikirim melalui paket-paket ke wilayah Lampung, Palembang, dan Kalimantan. Berarti tersebar di kota-kota lain juga ya? Betul, demikian Pak. Kemudian Pak, kan ini kan dengan produk kemasan saset begitu. Berarti kan ini artinya menyasar pada kalangan menengah ke bawah begitu. Siap. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Jadi intinya ini menyasar kepada produk-produk yang sudah terkenal ya, sudah tidak asing lagi di masyarakat, kemudian menjangkau masyarakat menengah ke bawah, yang gampang dibeli dan mudah didistribusikan di warung-warung di sekitar pedesaan. Demikian, Mbak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai, selain diperlukan kejelian dari konsumen, diperlukan pengawasan pemerintah daerah untuk mengawasi peredaran produk palsu. Mengingat omset yang didapat pabrik pengolahan produk palsu dan target pemasaran ke sejumlah warung kecil. Kalau dari YLKI sendiri melihatnya gimana nih Pak terkait kasus ini Pak? Ya, tentu saja ini sangat memprihatinkan karena merugikan semua pihak terkait dengan produk palsu. Dalam ini adalah sampo palsu. Mengapa? Karena konsumen dirugikan secara ekonomi, kemudian apalagi kalau produk itu berdampak terhadap kesehatannya, rambutnya dan seterusnya, negara juga dirugikan karena tidak ada pajak dan segala macam, dan otomatis adalah pihak perusahaan yang punya merek tersebut juga dirugikan karena mereknya dipalsukan. Jadi saya kira tindakan polisi sudah benar dengan menggerebek itu, karena ini murni kejahatan, murni tindakan pidana. Tetapi yang kita sesalkan adalah kenapa kejadian itu baru terbongkar setelah 3 tahun berjalan. Sementara kalau kita lihat dengan lamanya waktu tersebut 3 tahun plus omset yang besar, harusnya pihak aparat juga Pemda setempat harusnya bisa mendeteksi terkait dengan aktivitas produsen sampo yang palsu itu. Produk palsu ini tuh menyasar warung-warung kecil begitu ya Pak ya. Berarti kan si pelaku ini atau pabrik ini memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat atau ketidaktahuan masyarakat tentang produk knowledge Ya, begitu Pak. karena kalau dilihat yang diproduksi itu kemasan atau saset kecil, otomatis kan memang peruntukannya adalah untuk konsumen kecil atau warung-warung kecil, sehingga mungkin dia menurut saya juga cerdik ya ketika dia memasarkan di warung-warung kecil, kan tidak ada mekanisme pengawasan dari mereka ya. Faktor kebetulan saja kalau kemudian ada warga yang tahu atau kemudian ketahuan. Dulu kan juga ada pemalsuan seperti ini ya. Dan waktu itu ketahuan dari konsumen karena ketika dipakai samponya bikin gatal atau malah rontok dan lain sebagainya. Karena dicampur zat kimia tertentu. Nah, itu paling konsumen akan tahu setelah ada efek yang dia gunakan. Kalau tidak ada efek dan tidak ada tanda-tanda yang khusus, ya konsumen sulit untuk mendeteksi itu palsu atau tidak. Saudara, produk-produk dari sampo palsu ini mengandung bahan kimia berbahaya seperti soda api, alkohol, dan juga lem yang dapat menyebabkan kerusakan permanen di kulit kepala hingga menyebabkan kebotakan. Soda api misalnya saudara, dapat menyebabkan iritasi dan luka bakar di kulit kepala dikarenakan bersifat korosi, dan juga alkohol dengan konsentrat tinggi ini dapat menyebabkan rambut dan kulit kepala kering dikarenakan rambut kehilangan kelembabannya. Dan yang paling berbahaya saudara, yakni lem yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan gel rambut palsu ini yang dapat merusak folikel rambut dikarenakan kulit kepala yang tertutupi oleh lem. Produk-produk dari sampo palsu ini menyasar warung-warung kecil dan juga rakyat menengah ke bawah, dipasarkan dalam bentuk saset, dan maka perlu perhatian dari pemerintah dan juga kejelian dari para konsumen untuk membedakan kedua barang-barang palsu ini. Pemerintah harus melakukan pengawasan sehingga masyarakat tidak kembali menjadi korban. Edriska Ananda,
Yogi Syarevi, Kompas TV, Banten.